konflik di Timur Tengah dan kemudian juga dampaknya pada ekonomi kita dan apa langkah-langkah kita. Tadi saya kira Menko Perekonomian sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas buat kita semua. Kita tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dengan keadaan di sana. Nanti akan kami jelaskan di sini. Nah, kalau kita lihat operasi Fury dan Roaring Lion, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, itu mereka menargetkan seperti ini. Ada 3, yaitu melumpuhkan pertahanan udara Iran, melumpuhkan kapasitas Iran, dan seterusnya seperti yang ada di slide. Juga saya ingin menambahkan pada peserta rapat yang terhormat bahwa bangsa Iran ini sebenarnya bangsa Arya, jadi tidak mudah juga ditaklukkan. Kalau kita lihat slide berikutnya, jumlah rudal yang ditembakkan Iran menurun tajam, ya, karena 50% peluncuran rudal dilaporkan telah dihancurkan. Tapi juga jangan lupa mereka sudah membuat drones yang murah yang bisa ditembakkan hampir dari mana saja. Tetapi teknologi AI seperti slide yang Bapak saksikan itu juga memang berkembang. Jadi ini adalah menurut saya perang teknologi dan juga spirit untuk melawan. Tapi kalau kita lihat jumlah drone yang ditembakkan Iran juga menurun. Slide berikutnya ini saya lihat terus menurun. Karena Amerika memang dari sumber-sumber data yang kami dapat memang menargetkan untuk menghancurkan pabriknya, menghancurkan arsenalnya dan tempat-tempat peluncurannya. Namun Iran juga cukup cerdik, mereka melakukan mobile peluncuran. Kemudian kalau kita lihat juga lalu lintas kapal keluar masuk Selat Hormuz juga mulai membaik. Tetapi tetap juga masalah asuransi untuk kapal di slide 4 itu juga kita lihat masih tinggi. Dan ini masih tentu ada kekhawatiran yang di berbagai pihak. Tapi juga kita jangan lupa Iran ini juga punya kepentingan karena hidup mereka banyak tergantung pada pada minyaknya, dan juga di dekat Iran itu juga ada fasilitas mereka yang sangat besar untuk memproses minyaknya menjadi end product. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Angkatan Laut Iran itu menjadi sasaran serangan Amerika dan untuk mengamankan penutupan Selat Hormuz, dan itu telah dilakukan oleh mereka. Mereka sudah menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dari Iran. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, situasi sangat fluktuatif. Ya, kalau kita lihat di sini, kapal tanker Amerika Yunani terbakar setelah Iran mengklaim serangan drone bawah air. Kami laporkan Bapak Presiden, memang dari sumber-sumber yang kami dapat, drone dari Iran ini juga sekarang dikembangkan drone dari bawah air. Dan ini menjadi, kalau istilah saya seperti lapor pada Bapak kemarin, seperti perang di gerilya di Papua. Mereka ini membuat drone yang murah, bisa 2.000 km, GPS, targeted, dan kapan saja bisa diluncurkan. Dan itu yang juga memang dikhawatirkan Amerika sekarang, karena mereka mendapat informasi bahwa ada kapal-kapal yang membawa drone ini mendekat ke Amerika. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin melaporkan sistem komando Iran juga dilakukan pengeboman, dan juga dari teman-teman di Amerika juga cerita bahwa mereka sekarang juga sedang menyiapkan serangan-serangan lebih efektif, targeted dengan menggunakan B-52 setelah mereka menggunakan B-2. Jadi saya pikir situasinya masih fluktuatif, tapi sekali lagi seperti kami laporkan tadi, Iran juga punya kepentingan untuk mereka survive. Jadi Hormuz itu tidak mungkin akan ditutup seterusnya. Oleh karena itu kami datang dengan berbagai skenario, dan kita lihat perkembangan dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saya kira selama Lebaran saya kira akan semua baik-baik.
Eskalasi itu akan seperti ini Bapak Presiden, yaitu 110-150 dolar. Ini juga serangan langsung Iran ke aset Amerika di Teluk. Tapi kemarin kunjungan Bapak Presiden, pertelepon Bapak dengan MBS, saya kira sudah sangat baik sekali. Karena itu juga diapresiasi banyak pihak. Kemudian juga kalau kita lihat juga eskalasi ini, kegagalan total Dewan Transisi, karena mereka berharap akan terjadi transisi di Iran. Tapi kalau itu sampai gagal terus Pak, ya itu juga tidak mudah untuk mengatasinya. Tapi saya tanya daripada mereka optimis itu akan terjadi. Perlu kita cermati saja. Kemudian perang Iran Israel ini prolog, akses Hormuz terbatas. Kita lihat tadi minyak antara 80 sampai 110. Dan deeskalasi kami juga akan melihat bahwa itu akan diturun ke 65-80 dolar. Tapi kita semua jangan ya hati-hati mengenai ini. Dan kemudian harga minyak Brent kalau kita lihat seperti slide ini, dan harga minyak Brent kita lihat juga bahwa next slide juga akan menurun di sini. Dan tadi Menko Perekonomian sudah jelaskan penggunaan sudah bahwa kita punya keuntungan harga CPO dan semua juga naik. Sebagai bagian terakhir, kita perlu mempercepat proses government teknologi Bapak Presiden, dan koordinasi sudah jalan dengan bagus, dan proses sanggah sekarang sedang jalan di Banyuwangi dan hampir selesai. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPS semua sekarang berjalan seimbang, dan ini membuat efisiensi akan sangat baik sekali. Dari 41 kabupaten kota kemarin kami rapatkan sudah jalan, dan apa yang kami laporkan Bapak kemarin untuk roll out nasional itu tetap bisa dilakukan pada bulan Oktober tahun ini. Dan itu akan memberikan penghematan luar biasa pada kita. Saran rekomendasi kami, kondisi semua tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, kita tetap waspada, kita memantau terus perkembangan di luar. Tapi tadi juga mengenai APBN juga saya pikir kami koordinasi Kementerian Keuangan. Saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan juga budget defisit juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, tentu kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi. Penerapan GovTech dan digital ini saya kira Bapak Presiden sangat penting, dan Bapak Presiden sudah kami siapkan untuk mengunjungi Banyuwangi dan juga Bali, dan juga ada 2 kabupaten, sehingga betul-betul ini nanti membawa efisiensi pada kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.